Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sidik. Saya perwakilan dari kelompok 2, kelas J20, ingin memaparkan tentang manajemen fungsional. Nah, mungkin di sini saya izin dulu mau share screen. Oke, di sini ada kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Hafiz Sidik, lalu ada Abian, Seleta Prasetyowati, Mbak Nisrina, dan Mas Sindu. Nah, mungkin sekilas sebelum kita mulai masuk ke materi, objek perusahaan yang akan kita bahas adalah tentang Apple, di mana Apple ini adalah perusahaan multinasional yang emang di sini berfokus kepada menjual goods and service dan berkaitan dengan teknologi. Di sini Apple itu punya beberapa produk ya yang sudah terkenal, khususnya sejak 2007 dulu sempat launching iPhone yang pertama kali, lalu juga dilanjutkan oleh iPod, iPad, MacBook, dan lain-lain. Lalu juga sekarang sudah berkembang seperti ada online payment, ada Apple Pay, lalu ada virtual assistant-nya, ada Siri yang dia itu adalah AI, lalu juga ada services-nya seperti App Store, Shazam, Apple Music, dan lain-lain. Nah, oke. Di sini saya akan masuk ke performance appraisal-nya yang dilakukan oleh Apple. Jadi mereka menggunakan, 2 tools yang, secara bersamaan di sini. Yang pertama 360 degree feedback, yaitu, di mana asesornya itu mengambil informasi dari, informasi-informasi di sekitar employee-nya, baik itu dari, rekan-rekannya, dari, teman satu timnya, dan lain-lain. Lalu juga ada peer appraisal. Peer appraisal ini dengan cara mendekati temannya, karena orang-orang pasti, saat di-assess, atau saat berperilaku akan berperilaku berbeda saat, melakukan, eee bertugas bersama bos dengan bertugas bersama, rekan kerja yang sepantaran. Makanya di sini melihat peer appraisal dari teman-teman sepantarannya agar dapat melihat, penilaian yang tidak bias. Lalu di sini, kita juga bisa lihat measures-nya bisa dari apa aja yang diukur. Yang pertama dari teamwork-nya, yang kedua dari innovation-nya, yang ketiga dari result-nya. Jadi di sini selain dari pengukurannya, mereka membagi ke 3 skor, yaitu yang pertama exceed expectations, artinya, penilaiannya sudah memenuhi apa yang di-set goals-nya pada, saat, goal-nya itu, direncanakan. Yang kedua met expectation, yaitu, kinerjanya sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu yang ketiga itu need improvement, yaitu, kinerjanya belum tercapai sesuai dengan ekspektasi. Lalu di sini ada performance appraisal prosesnya. Jadi ini adalah sebuah appraisal proses yang sistematik dari Apple, di mana mungkin kita bisa lihat dulu pertama dari individualnya. Itu bisa dilihat objektifnya apa, tugasnya apa, cara kerjanya seperti apa, hasilnya apa, lalu, sebenarnya yang dia achieve tuh apa gitu. Lalu kita akan dapat meng-compare di sana dengan standar yang sudah ada dan, sebenarnya yang dibutuhkan result-nya yang seperti apa sih, gitu. Lalu barulah di situ kita bisa masuk ke staff appraisal prosesnya, di mana prosesnya itu ada yang feedback, lalu setelah feedback ada counseling dan motivation, mungkin lalu juga kalau misalnya kinerjanya baik bisa ada salary progression, kalau misalnya kinerjanya ada yang ingin ditingkatkan bisa training and development, lalu bisa career management, dan juga bisa untuk HR planning-nya, ke depannya rencananya, orang ini akan dialokasikan seperti apa sih, dan lain-lain. Lalu nanti akan disesuaikan kepada organisasinya lagi, yaitu market position yang diharapkan itu seperti apa, lalu policy-policy-nya akan seperti apa. Nah, itu adalah suatu sistem yang akan berputar seperti itu terus setiap tahun, di mana kalau misalnya kita bisa next di sini, di sini appraisal yang dilakukan Apple itu adalah yearly review, artinya dilakukan setiap tahun. Jadi proses tadi itu dilakukan setiap tahunan. Nah, di sini ada Apple Performance Management. Jadi,
Kalau misalnya tadi hanya appraisal, sekarang kita bisa melihat sesuatu yang, dalam kacamata yang lebih besar, di mana ada performance management, mulai dari planning-nya. Planning-nya dilihat dulu, goals management-nya yang ingin dituju apa. Yang pertama itu adalah organizational centric. Yang kedua, rekrutmennya itu maunya orang yang seperti apa? Tentunya dari Apple itu qualified dan skilled. Artinya benar-benar orang yang match dengan kualifikasinya dan juga skill-nya juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, insentifnya apa sih yang diberikan oleh Apple? Di sini ada banyak, cuma saya singkat aja. Mungkin yang pertama adalah dana pensiunnya, lalu ada program-program, ada insurance juga, lalu ada stok juga, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada planning terkait training and development-nya. Nah, training and development-nya juga harus disesuaikan dengan bisnisnya dan juga general education-nya orang tersebut. Setelah di-planning, lalu akan masuk ke bagian coaching, di mana coaching ini adalah berfokus kepada mentoring dan terkait leadership yang baik. Lalu yang ketiga penilaian. Tadi penilaian dilakukan dengan 360 derajat dari sekitar employee tersebut dan juga peer assessment dan itu dilakukan secara tahunan. Dan juga reward-nya itu juga tentunya ada hadiah-hadiah eksklusif untuk high performance. Seperti stocks-nya dan lain-lain akan berbeda lah setiap orang tersebut. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah chapter 10, Career Management. Pertama di sini akan menjelaskan yang namanya karir. Karir itu apa? Karir adalah posisi pekerjaan yang dimiliki seseorang selama bertahun-tahun. Di sini mereka memiliki beberapa 3 aspek untuk mengembangkan karir tersebut. Yang pertama adalah karir manajemen. Nah, karir manajemen ini adalah proses yang mempermudah karyawan untuk memahami dan mengembangkan skill serta interest mereka ke tingkat efektivitas yang lebih baik. Nah, untuk cara praktiknya, yang pertama dari Apple adalah mereka memiliki namanya Career Resource Library, atau koleksi dari berbagai media seperti buku, video, atau koran, perihal guidance yang dapat digunakan sebagai guidance bagi para karyawan untuk mengembangkan skill mereka. Kemudian ada one hour seminar, biasanya company melakukan weekly seminar tentang bisnis trend dan career trend. Yang ketiga ada Apple's Career Resource Center yang di sini memiliki 2 aspek yaitu counseling and networking. Jadi di sini Apple memberikan suatu jasa untuk membantu karyawannya melihat strength dan weakness mereka dan karir apa yang baik untuk mereka serta juga bisa belajar dari staff-staff lainnya melalui networking group tersebut. Yang keempat adalah online job posting, atau di sini adalah perusahaan memberikan suatu platform yang dapat menawarkan lowongan di perusahaan Apple bagi karyawan internalnya. Berikutnya adalah career development. Nah, sebenarnya career development ini adalah rangkaian aktivitas seumur hidup yang berkontribusi pada karir seseorang dalam eksplorasi, pendirian, sukses, dan pemenuhan jati diri karyawan tersebut itu sendiri. Nah, di Apple, Apple ini mungkin karena perusahaan yang mengutamakan kreativitas dan inovasi, jadi Apple ini menginginkan karyawannya tidak terlalu terpaku dengan career path dan membiarkan karyawannya yang menentukan karir itu sendiri. Itu sesuai dengan filosofi Apple, yaitu the Apple can guarantee lifelong employment. Your responsibility is to drive your own development and career. Selanjutnya adalah career planning. Nah, career planning ini adalah proses yang disengaja atas kesadaran individu tersebut dalam keterampilan pribadi, minat, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik lainnya untuk menetapkan rencana tindakan yang individu tersebut lakukan sesuai dengan tujuan tertentu. Nah, dari Apple sendiri strategi yang diterapkan adalah yang pertama adalah self-ownership. Jadi Apple tidak membuat formal career plan untuk ini harus dipatuhi oleh para karyawannya. Kembali seperti saya bilang sebelumnya, Apple membiarkan karyawan tersebut menentukan karirnya sendiri. Namun Apple memberikan encouragement seperti dalam bentuk competition dan semangat untuk memotivasi para karyawannya untuk terus bekerja lebih baik dan berinovasi.
Oke, berikutnya adalah strategi yang diterapkan oleh Apple dalam career development. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa Apple membiarkan staff-nya untuk menentukan karirnya atau career development under control of the employee. Meskipun begitu, Apple juga tetap menyediakan platform-platform. Yang pertama adalah Apple University, di mana di sini tujuannya adalah untuk melatih para staff-staff yang highly selected, di mana staff ini mungkin adalah calon-calon tim manajemen dan sebagainya untuk dilatih dari cara pola pikir strategi serta technical untuk membahas inovasi-inovasi yang harus diterapkan ke depannya untuk keberlangsungan Apple sendiri. Nah, dari strategi yang diterapkan Apple sebenarnya ada strength dan weakness-nya juga. Untuk strength-nya sendiri adalah yang pasti memberikan kebebasan terhadap karyawan untuk tidak terlalu terpaku dengan career plan dan bisa mengembangkan career plan-nya sesuai dengan timeline mereka pribadi. Kemudian juga save time for company untuk tidak menyediakan waktu yang terlalu banyak atau mungkin juga uang untuk fokus ke setiap individual career development plan. Kemudian juga banyak sumber yang bisa sumber yang tersedia buat Apple, contohnya seperti tadi ada library, kemudian juga ada networking, di mana Apple memiliki karyawan-karyawan terbaik yang jenius dan ahli di bidangnya, sehingga setiap staff Apple bisa belajar satu sama lain. Weakness-nya adalah kebebasan ini juga pasti akan membingungkan para karyawan Apple juga, dan mungkin semakin membebani Apple untuk karyawan Apple sendiri, bagaimana sih mereka sebagai individu bisa berkembang di perusahaan tersebut sendiri karena tidak adanya guidance secara formal. Nah, talent-talent Apple pastinya adalah salah satu talent yang terbaik di bidangnya, maka jika mereka tidak merasa bisa berkarir di Apple, mungkin mereka bisa keluar dan bisa di-hijack oleh perusahaan lainnya atau kompetitornya. Kemudian juga Apple University ini hanya memberikan training terhadap highly selected people, tidak semuanya. Dan di sini Tim Cook atau CEO-nya Apple juga mereka sangat strict dalam hiring people. Jadi jika ada lowongan yang belum terisi karena belum ada kandidat yang memenuhi standarnya Tim Cook, maka Tim Cook juga akan membiarkan lowongan tersebut kosong selama kira-kira 18 bulan contohnya. Dan dengan adanya kekosongan posisi ini, makanya juga pasti akan mengganggu sedikit operasional perusahaan. Oke, berikutnya bagaimana sih Apple dalam manage diversity juga terutama dalam women dan minorities prospect. Oke, jadi dalam 5 tahun terakhir, ini sumbernya dari website apple.com, dan di sini diketahui bahwa 33% karyawan Apple adalah perempuan dan 67% adalah laki-laki. Dan di sini juga mengalami peningkatan dalam race dan ethnicity, di mana 50% dari karyawan Apple dipenuhi oleh non-white atau majority. Contohnya ada 23% Asian, 9% Black, 14% Hispanic, 3% multiracial, dan 1% diisi oleh Native American atau Hawaiian. Dan di sini bisa dilihat juga bahwa selama 5 tahun Apple continue to hire more women and underrepresented minorities every year. Di tahun 2019, Apple mendapatkan peringkat tinggi menurut Arjuna Capital Gender Pay Scorecard in Technology Industry. Dan konsisten mendapatkan perfect score on the Human Rights Campaign Corporate Equality Index selama 16 tahun. Juga di sini Apple memiliki ada yang namanya Diversity Network Association, yaitu bagi para employee yang diisi oleh non-represented race, dan anggotanya mencapai 25.000. Bagaimana sih cara strateginya Apple? Yang pertama adalah Tim Cook atau CEO menambahkan 3 wanita pada eksekutif timnya. Kemudian juga berkomitmen untuk proaktif merekrut leaders dan juga staff dari minority group, atau ibaratnya tidak hanya fokus pada satu race saja. Dan di sini contohnya the majority race itu adalah white male.
Berikutnya juga Tim Cook mulai merencanakan annual Inclusion and Diversity Report, di mana dengan adanya Inclusion and Diversity Report ini, pastinya juga Tim Cook ingin memberikan hasil yang menunjukkan bahwa mereka sudah diverse. Jadi diversity report inilah yang menjadi target mereka setiap tahunnya untuk menerapkan diversity hiring. Kemudian juga ada membuat Diversity Network Association, dan yang terakhir adalah memberikan dana untuk support organisasi seperti sekolah dan beasiswa untuk membolehkan wanita dan minorities untuk belajar dan berkembang di tech industry, termasuk juga para veteran. Berikutnya employee engagement, turnover, and retention. Jadi based on jurnal yang berjudul Providing the Apple Experience Enhancing Organizational Performance Through Employee Engagement and Empowerment, menyatakan bahwa Apple adalah salah satu perusahaan yang memiliki engagement yang terbaik, atau simply the greatest, most visible example of a fully engaged company. Apa aja sih cara strategi yang diterapkan Apple dalam melakukan engagement? Apple menerapkan namanya 360-degree engagement strategi. Jadi di sini Apple memerlukan passionate employee, serta juga di mana akan menambah kepuasan customer, dan total kombinasi kedua poin tersebut akan meningkatkan profit dari company. Ya. Contohnya, strateginya yang pertama adalah create a culture of fandom within company. Jadi, seperti yang kita tahu ya, mungkin karena advantage Apple sebagai established company, bahwa staff itu sendiri pun juga merupakan pemakai produk dan fans dari produk Apple tersebut. Kemudian juga Apple memiliki namanya HR electronic tool called Job Finder, atau seperti job internal posting. Kemudian Apple memiliki pendapat bahwa untuk memperkuat engagement antar karyawan, mereka perlu hiring people based on attitude. Karena menurut Apple, dengan lebih susah mengajarkan karyawan dalam bekerja sama, berkolaborasi, atau open, daripada mengajar secara technical skill. Kemudian Apple juga mendesain workplace, dan contohnya ada Apple Park and Workplace-nya itu sesuai dengan tim kerja. Jadi kantor dan Apple Park ini bertujuan untuk mempermudah para karyawannya untuk teamwork, sosial, terus juga enable karyawannya untuk koneksi dan berdiskusi. Kemudian Apple memiliki spoke and wheel hierarchy seperti contoh yang terlampir. Di sini kita lihat bahwa Timothy Cook atau CEO-nya adalah center, dan kemudian ada lingkaran yang mengelilingi Tim Cook sendiri. Jadi di sini maksudnya adalah hierarki ini diharapkan dapat memperbolehkan setiap divisi untuk tidak ada hierarki mana divisi yang lebih baik atau mana yang tidak dianggap, karena semua divisi dianggap sama, dan dengan adanya kesamaan tersebut menumbuhkan perasaan kolaborasi antar karyawannya dan berani untuk belajar dari organisasi lain tersebut. Kemudian juga Apple percaya bahwa untuk menjual produk ke halayak yang lebih banyak, larger of people, pasti membutuhkan diverse group of people di dalamnya. Dan terakhir ada bukti bahwa Apple memiliki employee engagement yang baik adalah karena adanya 20% turnover rate, yang termasuk salah satu yang paling tinggi dari tech industry, dikarenakan Apple adalah perusahaan yang paling diminati oleh banyak orang, namun lowongan yang tersedia pun juga sedikit karena sedikit karyawan yang ingin keluar dari perusahaan Apple. Yang terakhir adalah managing dismissal. Jadi alasan mengapa employee bisa dikeluarkan atau dismiss itu pastinya ada ketidakpuasan atas pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan tersebut, kemudian juga tidak memenuhi kualifikasi atau melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Dan untuk melakukan dismiss suatu karyawan atau beberapa karyawan, perusahaan juga tetap perhatikan polisi yang ada agar menghindari kesalahan gunaan untuk atau avoid wrongful discharge suits.
Maksudnya adalah menghilangkan resiko bahwa karyawan tersebut salah untuk dipecat atau cara yang dilakukan juga salah yang dimana bisa jadi bumerang bagi perusahaan. Jadi ada beberapa contoh kasus Apple when it comes to managing dismissal. Pertama ada Apple employee fired because of daughter's iPhone X hands-on video. Jadi sini contohnya adalah Brooke Amelia Peterson. Dia mengunjungi ayahnya yang bekerja di Apple University dan mencoba menggunakan produk Apple yang belum dirilis dan sengaja merekamnya serta menyebarkannya. Nah, dan di sini ayah dari Brooke Amelia Peterson melanggar aturan dari Apple University yang dimana memiliki rule bahwa tidak boleh filming atau merekam atau melakukan foto atas produk yang belum dirilis. Oleh karenanya, ayah dari Brooke dipecat dari Apple. Kemudian yang kasus kedua adalah 300 Apple employees fired for listening to Siri's private recording. Jadi Siri adalah salah satu produk dari Apple sendiri. Dan di sini ada Contractors in Court, itu ternyata mendengarkan 1.000 recording di setiap waktunya. Dan recording ini tidak diketahui, dan recording ini harusnya bersifat private karena memiliki berbagai conversation yang juga private. Dan Apple user pun sendiri tidak mengetahui bahwa conversation mereka dengan Siri tersebut dengar oleh para insider Apple itu sendiri. Oleh karena itu melanggar privacy dari customer, Apple memecat 300 karyawan di Ireland dan juga memberhentikan sistem grading dan transcription of Siri recording untuk menghindari adanya kebocoran privacy dari para customer. Sekarang saya akan menjelaskan how to establish strategic pay plans. Nah, banyak yang involve untuk sebuah perusahaan menentukan pay rate seorang karyawan. Ada basic factors in determining pay rates, ada juga metode job evaluation-nya, terus ada juga pay plan yang berdasarkan market competition. Nah, untuk basic factors-nya itu beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi si pay rate basic-nya, mulai dari equity, legal, sampai union considerations. Dan terus ada juga metode job evaluation, di mana job evaluation itu nge-compare satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Jadi kalau misalnya satu pekerjaan lebih kompleks, lebih banyak responsibility-nya, pasti akan dibayar jauh lebih besar dibanding pekerjaan yang tidak sekompleks pekerjaan pertama gitu. Nah, ada juga pay plan atau rencana pembayaran yang berdasarkan dengan market perusahaan lain. Jadi kalau misal perusahaan lain membayar nominal X, perusahaan yang satunya mungkin akan mencontoh atau mungkin lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Tapi range-nya nggak akan jauh beda gitu. Nah, untuk Apple sendiri, strategi basic-nya itu mereka membayarkan yang namanya base wages atau gaji pokok, lalu ada juga overtime wages, gaji lembur, dan juga legally mandated benefits, atau yang sesuai dengan law apa undang-undang di mana pekerja itu berdomisil atau di mana mereka bekerja. Karena kan Apple ini memang perusahaan global, perusahaan internasional yang mempunyai banyak cabang di berbagai macam negara. Nah, selain wages atau benefits itu ada juga vacation time, leave time off juga, terus ada period for legally recognized holiday seperti Christmas, Thanksgiving, 4th of July, atau mungkin kalau di Indonesia Lebaran gitu. Nah, untuk Apple sendiri itu mereka punya aturan di mana kalau misalnya seorang karyawan ini mau dihukum atau diberi teguran mungkin karena ada suatu hal itu nggak boleh berefek di gaji mereka. Jadi wage deduction itu nggak berlaku di Apple. Mereka nggak akan memberi teguran secara financial terhadap karyawannya ini. Nah, selain dengan wages tersebut, Apple juga memberikan banyak benefit yang tidak berupa uang. Jadi ada parental leave, di mana ibu yang mengandung bisa cuti 4 minggu sebelum melahirkan, dan setelah itu bisa cuti lagi 14 minggu setelah melahirkan. Bahkan yang untuk laki-laki, expectant fathers bisa 6 minggu cuti setelah mempunyai anak.
Nah, terus ada juga diskon on tech, di mana ini yang paling menarik biasanya orang masuk Apple mengincar yang namanya diskon di produk-produknya Apple. Di sini bisa dapat 25% diskon untuk iPod, iPad, dan komputernya. Untuk software-nya bisa dapat 50% diskon. Dan bahkan untuk Apple Care-nya itu dapat 25% diskon juga. Nah, yang spesialnya lagi setelah 90 hari bekerja di Apple, mereka bisa dapat 500 US dollar diskon kalau beli satu Mac atau 250 US dollar diskon kalau beli iPad baru, dan ini mereka akan dapat terus per 3 tahun. Nah, dan Apple ini juga nggak apply diskon ini ke employee-nya aja atau karyawannya, tapi friends dan family-nya si employee juga dapat 15%. Nah, selain itu health insurance. Health insurance ini juga udah wajib sebenarnya di semua perusahaan. Tapi untuk Apple, health insurance-nya lumayan fleksibel, di mana Apple nggak nge-cover spouse yang together by marriage, tapi juga domestic dan same-sex partner juga di-cover. Dan selanjutnya ada juga wellness center, di mana Apple punya in-house wellness center di Cupertino, California, atau di headquarter mereka. Nah, di sini tuh si employees-nya ini, karyawan-karyawannya bisa check up medis atau bahkan medical procedure yang basic bisa dilakukan langsung di sini, tanpa mereka harus mencari rumah sakit yang di-cover oleh health insurance-nya Apple. Nah, selanjutnya untuk education bisa di-reimburse juga. Jadi kalau misalnya karyawan ini mau S2 atau bahkan PhD atau cuman short course yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, bisa di-reimburse. Nah, selain itu ada juga refinancing program. Jadi as we know, US itu ada yang namanya student loan. Dan student loan di US itu uh, biasanya lumayan berat dan pembayarannya termnya biasa bisa belasan sampai puluhan tahun. Nah, di sini Apple ngebantu untuk nge-refinance loan atau hutang-hutang mereka. Nah, selain untuk employee-nya, Apple juga menaruhkan refinancing program ini ke anak-anak employee-nya yang udah mulai masuk kuliah. Nah, jadi ada juga donation program, namanya Apple Matching Gifts Program. Nah, di mana kalau misalnya seorang karyawan mendonasikan sekian nominal terhadap sebuah charity, Apple akan mendonasikan nominal sekian juga ke charity ini. Nah, tidak hanya berupa uang, tapi kalau misalnya si karyawan ini volunteer atau ya non-profit work terhadap sebuah cause atau sebuah charity, Apple akan menghargainya juga. Itu seharga 25 USD per jam dengan maksimal 10.000 USD per karyawan. Nah, selanjutnya, job evaluation di Apple ini agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Mungkin di perusahaan lain tuh terms pekerjaan itu ada namanya senior, junior. Nah, untuk Apple ini mereka dengan numerical level. Jadi contoh di sini ada data-datanya software engineer. Software engineer di Apple ini mulai dari 1 sampai 5, di mana 1 level paling rendah, 5 level paling tinggi. Di sini juga bisa dilihat per level ini job evaluation terlihat jelas dengan pay rate-nya juga yang berbeda-beda, seperti soft engineer 1 yang paling rendah, dengan level name-nya kalau pay rate-nya itu level name ICT2 dengan total 167.000 US dollar. Dengan rincian untuk annual salary-nya 126.000, bonus 18.000, dan untuk saham per tahunnya mendapatkan 22.000 US dollar. Nah, bisa dilihat ini perbedaannya cukup lumayan dengan software engineer 5 atau kalau di pay rate-nya levelnya ICT 6. Di sini annual salary-nya aja yang base-nya udah 309 US dollar. Terus untuk bonusnya dapat lagi 67.000 US dollar dan per tahunnya mendapatkan saham 377.000 US dollar. Jadi bisa dilihat per levelnya ini beda gajinya juga udah obvious. Nah, dan untuk levelnya juga udah jelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Mungkin jumlah levelnya tiap pekerjaan di April ini berbeda-beda, tapi mereka mengotak-ngotakkan levelnya dengan langsung angka. Jadi tidak dengan title distinguished engineer atau fellows, junior, senior gitu. Nah, selanjutnya Apple sendiri tidak mendasarkan pay rate mereka dengan kompetisinya mereka. Jadi nggak ada yang namanya competition market pay plan. Karena Apple itu berkomitmen untuk nge-achieve yang namanya pay equity secara global. Jadi mereka mau kesetaraan gaji di perusahaan mereka di seluruh dunia. Jadi mereka nggak akan mendasarkan gaji itu dari faktor-faktor eksternal perusahaannya mereka sendiri.
di mana mereka udah memulai ini dengan cara mereka nggak mempertanyakan yang namanya salary history jika seseorang mendaftar di Apple. Jadi mereka nggak akan nge-base atau mendasarkan gaji ini dari perusahaan sebelumnya atau perusahaan sebelum-sebelumnya. Jadi memang mereka akan membayarkan gaji yang mereka rasa sepantasnya gitu. Nah, tapi kalaupun mau dibandingkan, Apple ini secara retail itu memang sudah di atas minimum wage. Karena kan bisa kita tahu juga kalau untuk retail di US itu rata-rata gajinya tuh minimum wage. Tapi untuk di Apple aja udah lebih di atas minimum wage. Di sini tuh $7.25 lebih tinggi daripada minimum wage. Nah, selain gaji yang di atas minimum wage juga, nah mereka juga dapat benefits seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Dapat healthcare, dapat 401k, terus juga mereka dapat kesempatan untuk bisa beli saham di Apple tersebut gitu. Jadi bisa dibilang Apple ini tidak meng-compare gaji mereka ke perusahaan-perusahaan lainnya, tapi malah mungkin perusahaan lain yang mencontoh pay plan-nya Apple. Kan dari bab 11, selanjutnya bagaimana Apple menghargai atau menentukan harga dalam tanda kutip ya untuk pekerjaan manajerial dan profesional. Ada beberapa elemen program kompensasi dan program kompensasi eksekutif perusahaan yang biasanya terdiri dari 3 komponen, yaitu penghargaan ekuitas jangka panjang dalam bentuk performance-based restricted stock units atau unit saham terbatas berdasarkan waktu dan kinerja di bawah program insentif karyawan yang disetujui oleh pemegang saham perusahaan, bonus tunai berbasis kinerja tahunan, dan gaji pokok. Apple sendiri menekankan pada long-term equity award atau penghargaan ekuitas jangka panjang dan bonus tunai berbasis kinerja tahunan, sehingga porsi utama dari peluang kompensasi total setiap eksekutif akan terkait langsung dengan harga saham perusahaan atau lebih tepatnya akan didorong oleh performa kerjanya. Apple RSU atau Restricted Stock Unit untuk karyawan sebagai penghargaan ekuitas jangka panjang. Selama bertahun-tahun, Apple telah menawarkan kesempatan kepada karyawan di seluruh perusahaan untuk menjadi pemegang saham di Apple dengan ikut berpartisipasi dalam Employee Stock Purchase Plan atau ESPP atau rencana pembelian saham karyawan di mana saham Apple tersedia dengan diskon eksklusif untuk karyawan Apple. Banyak karyawan Apple telah memanfaatkan program ini dan ini adalah salah satu tingkat partisipasi tertinggi dari setiap perusahaan yang menawarkan rencana pembelian saham kepada karyawannya. Selain Employee Stock Purchase Plan, karyawan dalam peran tertentu telah memenuhi syarat untuk menerima unit saham. Setiap tahun, tim manajemen merekomendasikan karyawan yang memenuhi syarat biasanya dari area produk perusahaan Apple untuk menerima RSU sebagai insentif agar dapat dilanjutkan kontribusi penting mereka kepada Apple. Kemudian, comparable worth pay atau equal pay di Apple. Jadi Apple sendiri telah mencapai kesetaraan gaji di setiap negara tempatnya beroperasi. Wanita mendapatkan penghasilan yang sama dengan pria saat melakukan pekerjaan yang sama juga. Sebagai bagian dari komitmen Apple untuk mencapai ekuitas gaji secara global, Apple memeriksa kompensasi yang diterima karyawan dan membuat penyesuaian untuk memastikan ekuitas gaji dipertahankan. Juga Apple sudah berhenti menanyakan kandidat tentang riwayat atau histori gaji mereka di perusahaan sebelumnya. Pada tahun 2019, Apple menerima peringkat teratas untuk ekuitas pembayaran atau equity pay oleh Gender Pay Scorecard Arjuna Capital di industri teknologi. Berikutnya adalah Apple's Total Rewards Engagement. Jadi Apple menerapkan imbalan material dan non-material kepada karyawan di samping gaji pokok sebagai gaji formal yang ditawarkan untuk menarik dan mempertahankan eksekutif terbaik untuk waktu yang lama dalam organisasi. Yang pertama adalah
bonus tunai berbasis kinerja. Komite kompensasi menetapkan penghargaan bonus tunai berbasis kinerja setiap tahun untuk memberikan kesempatan kepada pejabat eksekutif untuk mendapatkan kompensasi dalam mencapai tujuan kinerja tahunan perusahaan. Yang kedua, employee benefit yang mengacu pada kompensasi selain upah atau gaji per jam. Benefit karyawan termasuk liburan yang dibayarkan oleh perusahaan, perlindungan asuransi, asuransi kesehatan, dan penggantian uang sekolah atau tuition reimbursement. Yang ketiga adalah program tunjangan karyawan Apple yang mencakup program more value atau bernilai lebih, yaitu menjadikan kafe yang menampilkan situasi setempat, program komuter termasuk antar jemput karyawan gratis yang dilengkapi dengan WiFi, rencana pembelian saham karyawan, akun atau untuk perawatan kesehatan atau kebutuhan penitipan anak, pusat kebugaran, asuransi kesehatan, liburan, asuransi perawatan jangka pendek, semua seminar pendidikan keuangan, bantuan biaya kuliah, dan program kesehatan. Reward dari Apple untuk karyawan yang sudah bekerja lama di Apple, yaitu Apple memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja di perusahaan selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Karyawan tersebut akan menerima semacam plakat dan pada saat itu juga diberikan pin Apple emas dengan Oke, selanjutnya kita akan membahas chapter 12 yaitu tentang Pay for Performance and Financial Incentive. Insentif ini digunakan untuk memotivasi karyawan agar tetap bisa memenuhi target-target perusahaan. Nah, bentuk-bentuk insentif ini biasanya ada finansial sama non-finansial. Kalau untuk yang finansial itu bentuknya seperti bonus, kemudian atau diskon-diskon tertentu. Nah, kalau untuk non-financial itu seperti rewards. Kalau misalnya di Apple sendiri, implementasinya adalah dengan financial incentive. Selanjutnya, berbicara dengan motivasi. Motivasi ini ada dua, yaitu ada intrinsic dan extrinsic motivation. Kalau intrinsic ini tuh yang ditimbulkan dari dalam, dan kalau misal extrinsic ini dari luar. Jadi intrinsic ini motivasi yang digunakan, misalnya Apple itu kan dia sering memberikan men-challenge karyawannya untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai target. Nah, biasanya Apple ini memberikan pekerjaan-pekerjaan yang sulit tercapai. Cuman ketika misalnya tercapai, itu biasanya ada rasa kepuasan tersendiri. Nah, sedangkan kalau misalnya extrinsic ini lebih ke pemberian bonus atau rewards ketika karyawan bisa mencapai high performance. Kalau selain itu juga misalnya penghargaan dari extrinsic itu juga mereka memberikan life insurance. Jadi ketika
mereka akan merasa lebih aman untuk bekerja di Apple. Selanjutnya akan dibahas oleh Abian. Oke, terima kasih Mbak Nisrina. Jadi untuk proses kompensasi dan insentif di Apple sendiri itu dibuat oleh HRM. Jadi rancangan untuk rencana insentif dan kompensasi beserta program-programnya adalah diproses oleh HRM. Namun ada komite yang mengatur untuk kompensasi ini, di mana komite ini bertugas untuk mereview rancangan-rancangan dari HRM sehingga sesuai apa yang dirancang dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan selain itu, mereka juga mendukung untuk mekanisme tata kelola berdasarkan pembagian saham. Oke, next. Oke, selanjutnya ada kompensasi untuk jajaran direktur. Jadi, untuk jajaran direktur sendiri, gaji itu adalah bagian kecil dari kompensasi mereka. Jadi kompensasi itu ada gaji dan ada insentif. Nah, kenapa dibuat kecil gaji? Karena mereka ingin mengikat dari directors ini untuk berada di perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga insentif yang mereka berikan itu berbentuk long-term equity awards. Nah, di mana ketika mereka keluar dari perusahaan, awards ini tidak akan didapatkan oleh mereka. Jadi, mau nggak mau, mereka akan berada di perusahaan dalam waktu yang lama. Nah, insentif ini sendiri juga berdasarkan matrix performance. Jadi ada 3 matrix performance yang dilihat. Yang pertama ada shareholders return, yang kedua ada returns dari capital matrix, dan yang ketiga adalah pendapatan per share. Oke, next. Oke, jadi seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi ada pembagian salary dan ada insentif. Nah, insentif ini dikatakan sebagai at risk compensation. Kenapa at risk? Seperti yang tadi dijelaskan, kenapa dia dikatakan at risk? Karena ada kemungkinan untuk para eksekutif ini tidak mendapatkan insentifnya jika mereka keluar dari perusahaan. Nah, kita bisa lihat dari posisi CEO, Tim Cook sendiri, at risk compensation-nya itu jauh lebih rendah ya, persentage-nya dibandingkan dengan directors yang lain. Karena mungkin dari Tim Cook sendiri, termasuk dari co-founder Apple, termasuk dari pendiri di mana Apple awal-awal dibentuk, jadi mungkin percentage ini juga didasarkan dari hal tersebut. Tapi yang jelas di sini ditunjukkan bahwa Apple menjunjung tinggi dari penilaian performa sebagai dasar kompensasi ataupun insentif. Oke, next. Ya, seperti yang tadi juga disebutkan di slide sebelumnya. Jadi ada long-term equity. Ya, long-term equity ini juga berbentuk dalam bentuk saham. Nah, di mana saham ini sendiri tidak hanya ditujukan untuk eksekutif, tapi juga employee. Tentunya dengan employee bagian tertentu dan kriteria tertentu. Nah, fungsinya apa? Kompensasi dalam bentuk saham. Jadi Apple kenapa menerapkan kompensasi dalam bentuk saham? Tujuannya agar bisa menyelaraskan antara keinginan shareholders dengan keinginan manajerial, sehingga value perusahaan terus bertumbuh. Dan juga tadi seperti yang disebutkan di sebelumnya, bahwa mereka ingin mengikat employee dalam jangka waktu yang lama, karena mereka menganggap employee ini sebagai aset mereka. Nah, di gambar kita bisa lihat ya pendapatan dari Tim Cook ya, dari segi equity-nya itu sekitar 114 juta dolar.
Oke, next. Oke. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Nisrina. Selanjutnya adalah employee incentive. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau memangnya employee incentive ini kan digunakan untuk memotivasi karyawan agar mereka bisa mencapai goal-goal perusahaan. Nah, salah satu ini ada beberapa contoh employee insentif yang diberikan Apple untuk karyawannya. Jadi mereka ini memberikan diskon untuk beberapa produk dan diskon ini bisa digunakan juga untuk keluarga dan teman-teman mereka tergantung produknya. Contohnya misalnya adalah pembelian iPod atau Mac atau iPad itu dapat diskon 25%. Kemudian 3 tahun sekali untuk pembelian iPad itu pekerja dapat potongan sekitar 250 USD untuk pembelian iPad atau 500 USD untuk pembelian Mac dan misalnya untuk pembelian software itu dapat diskon 50%. Selain itu, Apple juga memberikan kredit 300 USD untuk gym. Jadi memang mereka mendukung kesehatan karyawan. Selain itu ada health and life insurance, ada long term insurance, ada employee stock purchase plan, ada financial education seminar. Seperti yang kita ketahui, Apple ini kan punya Apple University ya. Jadi kalau misalnya Apple University mengadakan seminar atau misalnya kelas gitu, pegawainya juga bisa ikut di seminar dan itu di-reimburse karena Apple memang mendukung untuk pengembangan karyawan juga. Kemudian ada flexible spending account, ada short and long term disability coverage, ada tuition assistance. Nah, ini juga bagus untuk pengembangan karyawan. Terus ada paid vacation and holiday. Jadi memang Apple itu kan pengen membangun engagement dengan karyawannya. Jadi kalau misalnya karyawannya dikatakan memang butuh liburan atau misalnya off day, itu tetap akan dibayar. Selain itu ada on-site fitness center, contohnya yang tadi 300 diberikan kredit 300 USD itu, kemudian ada computer programs, dan untuk program retirement itu ada yang 401k plan with company match. Jadi misalnya untuk karyawan-karyawan yang retirement itu memang sudah dipersiapkan segala sesuatunya oleh Apple. Nah, ini beberapa testimoni dari karyawan Apple. Jadi mereka merasa feel good in body and mind. Jadi kalau misal Apple ini nggak hanya mengcover untuk kesehatan secara fisik, tapi secara mental juga. Jadi memang Apple menyediakan untuk counseling atau misalnya untuk seperti akupuntur pun itu bisa di-cover. Jadi memang kesehatan karyawan itu nomor 1 bagi Apple. Kemudian feel good when you renew or recover. Jadi ketika karyawan yang membutuhkan holiday vacation atau hanya untuk caring keluarganya itu juga tetap dibayar. Jadi karyawan itu benar-benar nyaman untuk kerja di Apple. Selain itu juga feel good financially. Siapa sih yang nggak pengen kita merdeka secara finansial. Jadi dari memang yang diketahui kalau salary Apple juga kan lumayan besar. Dan itu juga memang dipersiapkan pada saat retirement-nya itu aman. Jadi ketika karyawannya itu pensiun, sudah memiliki dana pensiun yang aman untuk kehidupan selanjutnya. Dan ada feel good when you grow. Jadi kalau misalnya Apple University ini menyediakan kelas-kelas atau seminar-seminar, itu bisa diikuti oleh pegawainya untuk mengembangkan diri mereka, mengembangkan skill ataupun soft skill mereka melalui online ataupun tidak online. Selain itu juga kalau misalnya ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah performa kerja mereka, itu bisa dilakukan reimburse. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abjan. Oke, terima kasih Mbak Nisrina. Jadi selanjutnya adalah Apple Sales Reward Program. Jadi ini program untuk sales ya, di mana berbasiskan komisi gitu. Jadi berdasarkan penilaian terhadap sales penjualan, mereka mendapatkan insentif dalam bentuk financial maupun non-financial. Nah, sebelum kita bahas mengenai program itu sendiri, jadi di sini ada gambar mengenai ASI. Apa itu ASI? Jadi ASI itu adalah Apple Sales International. Apple Sales International itu bertanggung jawab untuk menghubungkan antara Apple Inc. dengan pihak ketiga ataupun mitra dan juga dengan customer. Nah, kita bisa lihat posisinya di slides. Jadi fungsi dari Apple Sales ini sangat vital di Apple. Nah, programnya itu sendiri bertujuan untuk
mempush ya, mendorong dari karyawan untuk meningkatnya penjualan produk, di mana hasil ataupun reward dari keberhasilan penjualan ini akan berbentuk output sebagai insentif, dan juga kalau misalkan dicontohkan di slide ini, adanya program liburan bagi karyawan, di mana program liburannya tersebut ke Cupertino, California. Nah, di sini bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk, dan dicontohkan di slide ini adalah penjualan produk yang dijual adalah iPhone. Oke, untuk penilaiannya sendiri itu berdasarkan matriks, di mana matriksnya ada berapa produk terjual dalam tiap minggu, lalu customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, lalu berapa aksesoris produk yang terjual, dan juga seberapa sering program reuse dan program recycle ini terutilisasi begitu. Jadi kita bisa lihat bahwa Apple tidak hanya concern terhadap forward logistics, tapi juga concern terhadap reverse logistics, yakni program reuse dan program recycle. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas terkait kompensasi dan insentif ya. Kalau kompensasi mungkin sudah dibahas di bab sebelumnya, kita lebih fokus ke insentif, tapi sebenarnya antara kompensasi dan insentif ini memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dari Apple Employee Engagement ini, kita bisa lihat bahwa karyawan Apple ini itu mendapatkan penilaian dari manajemen, di mana penilaian ini sebagai feedback atas apa yang mereka kerjakan. Dan feedback ini digunakan untuk review salary mereka atau review pendapatan mereka dan alokasi untuk merit payments. Nah, merit payments ini adalah insentif yang didapatkan oleh karyawan didasarkan atas rating employee performance. Jadi kalau misalkan kita pelajari merit payments itu ada beberapa bagian di mana ada klasifikasi berdasarkan performa. Ada yang tidak perform, ada yang kurang perform, ada yang marginal atau rata-rata, ada yang perform, ada yang sangat perform gitu. Nah, semua itu ada pembebanannya berdasarkan rating, ada nilainya, di mana dikonversi sebagai insentif yang didapatkan oleh karyawan. Sehingga ada motivasi yang didapatkan oleh karyawan untuk bekerja lebih, untuk bisa menunjukkan bahwa saya bisa mendapatkan lebih. Nah, dengan adanya program tersebut, HRM ini bisa memaintain, bisa menjaga kultur yang fruitful, yang menghasilkan dan kompetitif antar karyawan, dan juga bisa meningkatkan kreativitas. Ya, karena adanya transparansi penilaian, sehingga karyawan merasa terpicu gitu untuk melakukan lebih dan bisa mendapatkan lebih. Nah, ini menjadi sukses Apple ya, faktor sukses Apple, karena semua yang didasarkan terhadap penilaian tersebut itu adalah kompetensi. Jadi tadi seperti yang disebutkan, semuanya itu apa yang mereka bisa dapatkan adalah apa yang mereka bisa lakukan. Jadi mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan lebih agar bisa mendapatkan lebih. Nah, dengan adanya kultur perilaku seperti ini di Apple, nah, di sini menunjukkan adanya budaya top-down concern. Jadi antara atas itu peduli dengan yang di bawah. Sehingga yang di bawah ini merasa diperhatikan. Apa yang tadi yang disebutkan, apa yang mereka kerjakan, itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi mereka merasa diperhatikan, mereka merasa bahwa, oh iya, saya kerjakan ini sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Sehingga kalau misalkan saya pengen dapat lebih, ya saya harus kerja lebih. Dan saya harus termotivasi lebih. Saya harus bekerja lebih baik daripada sebelumnya, sehingga penilaian saya baik. Dengan penilaian saya baik, maka reward yang saya dapatkan juga akan baik. Oke, mungkin itu
dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, udah ya? Oke, mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.